Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ngomongin Hukum. Setelah vakum lama ya, mungkin hampir 1 bulan, kami akan kembali. Dan kali ini kita akan mengulas tentang salah satu isi dari SEMA nomor 3 tahun 2023. Nah, jadi SEMA ini diterbitkan oleh Mahkamah Agung tahun 2023, cuman di akhir tahun ya, di bulan Desember. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu isi dari SEMA, di mana isi dari SEMA itu memicu polemik atau memicu perdebatan dan diskusi untuk pelaksanaannya. Nah, kita langsung saja. Itu adalah SEMA tentang Kamar Hukum Perdata ya. Jadi tentang perdata, tepatnya tentang kepailitan. Nah, jadi ini ya, kita sudah ada di rumusan hukum Kamar Perdata. Kita masuk di perdata khusus, kepailitan dan PKPU ya. Kita masuk di bagian angka 2. Angka 2 ini saya coba bacakan, bahwa permohonan pernyataan pailit atau PKPU terhadap pengembang atau developer apartemen dan atau rumah susun tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, ini menarik apa yang menjadi polemik atau diskusi ya di kalangan lawyer maupun di kalangan praktisi. Yang pertama adalah di sini dijelaskan atau menjadi panduan bagi para hakim yang ada di Indonesia, bahwa jika ada permohonan pailit tentang atau permohonan PKPU ya terhadap developer, khususnya adalah developer apartemen atau rumah susun, jadi yang hunian vertikal, itu langsung dikunci tidak memenuhi syarat ya sebagai pembuktian secara sederhana, sehingga permohonan pilotnya secara otomatis akan ditolak. Nah, sebagaimana kita tahu ya, di Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, syarat untuk dinyatakan pailit atau PKPU ada 3. Yang pertama, memiliki 2 kreditur minimal ya. Yang kedua, hutangnya telah jatuh tempo, jadi hutang dari salah satu kreditur telah jatuh tempo dan bisa ditagih ya. Dan yang ketiga, pembuktiannya sederhana. Nah, poin pembuktian sederhana itu oleh SEMA nomor 3 ini sudah dikunci ya. Jadi kalau ada permohonan pernyataan pailit terhadap developer apartemen atau PKPU, itu sudah pasti tidak masuk sebagai atau tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian sederhana, sehingga 3 syarat tadi untuk pailit dan PKPU otomatis tidak bisa terpenuhi. Nah, ini menjadi polemik. Kenapa? Karena SEMA ini membuat semacam konstruksi hukum atau membuat semacam panduan bagi hakim, di mana setiap permohonan pailit atau PKPU terhadap apartemen tidak bisa dikabulkan. Sedangkan di Undang-Undang Kepailitan sendiri itu tidak ada aturan seperti itu ya. Artinya seluruh badan usaha atau badan hukum atau perorangan, sepanjang dia memenuhi 3 syarat itu, bisa pailit atau PKPU. Nah, ini yang menjadi polemik. Jadi SEMA seolah-olah meniadakan norma hukum tentang pembuktian sederhana atas permohonan pailit atau PKPU terhadap developer apartemen. Nah, ini yang menjadi polemik. Nah, beberapa pakar menyatakan jika ingin mengubah norma, sebaiknya yang direvisi adalah undang-undang kepailitannya, bukan menerbitkan SEMA. Nah, tetapi mungkin kita juga harus melihat dari sudut pandang yang lain, atau mungkin kita juga perlu melihat kenapa Mahkamah Agung sampai menerbitkan
panduan atau aturan seperti ini terhadap hakim-hakimnya. Kita juga harus mendengar terlebih dahulu apa alasan dari Mahkamah Agung, supaya dalam melihat sesuatunya kita lengkap ya. Nah, jangan sampai ternyata di lapangan ada perbedaan tafsir terhadap pembuktian sederhana. Jadi maksud saya seperti ini. Jadi kadang apakah ditemukan di beberapa putusan terkait permohonan pilot atau PKPU terhadap developer apartemen itu berbeda-beda. Apakah ada yang dikabulkan, apakah ada yang tidak, dan sebagainya. Sehingga bingung ketika diajukan di pengadilan niaga A, ternyata disetujui. Kemudian dengan kasus yang sama, dengan developer yang berbeda, ada kasus sama diajukan di wilayah pengadilan niaga B, ternyata ditolak. Nah, mungkin itu sehingga MA mengeluarkan panduan, mungkin seperti itu dugaannya, atau mungkin ada hal lain yang kita mungkin juga belum ketahui ya. Jadi memang ini penting untuk menjadi perhatian. Jadi karena ini ranahnya pengaturan hakim itu ada di MA, jadi ya kita tidak bisa ngapa-ngapain kecuali nanti muncul dialog-dialog, kemudian ada revisi tentang atau pencabutan mengenai SEMA ini, terutama yang terkait dengan pilot atau PKPU. Nah, kemudian pertanyaannya kan sebenarnya siapa yang paling diuntungkan atau siapa yang paling dirugikan gitu kan terhadap aturan ini ya. Ya sebenarnya kita tidak bisa secara sederhana menyatakan pihak A, pihak B atau pihak C ya yang paling untung dan yang paling rugi dan sebagainya. Dari sisi perbankan katakanlah ya, dari sisi perbankan itu mungkin sedikit sharing ya. Jadi kadang apartemen ketika dibangun itu kan penjualannya bisa melalui cash bertahap maupun kredit ya, atau kredit pemilikan apartemen. Nah, kredit pemilikan apartemen atau cash bertahap itu kan berarti konsumen membeli unit apartemen, tetapi biasanya unitnya itu kan belum jadi karena pembangunannya vertikal ya, atau membutuhkan waktu. Katakanlah kan biasanya kalau pengembang itu kan jualannya mulai dari proyek pembangunan yang masih pematangan atau mungkin sudah masuk pondasi dan seterusnya. Kami atau saya sangat jarang melihat pengembang yang mulai menjual apartemennya ketika apartemennya sudah 100% jadi. Itu jarang ya. Biasanya mereka sudah start ketika izin diperoleh, pendanaan secure dan lain sebagainya, mereka mulai jual. Artinya proses konstruksi berjalan sambil dia jualan. Nah, kalau dari sisi perbankan sebenarnya kita bisa melihat kalau ada dua konsumen apartemen atau katakanlah tiga lah ya, di mana dalam perjanjian PPJB ya, pasti PPJB karena unit belum jadi, itu dijanjikan unit akan diserah terimakan katakanlah let's say 2 tahun atau 3 tahun ya, sejak lunas atau dibayar lunas gitu ya. Nah, kadangkala pembangunan apartemen ini ada yang on time tapi tidak sedikit juga yang lewat, sehingga beberapa developer memberikan syarat atau memberikan pengenaan denda kepada dirinya sendiri, yaitu developer harus membayar denda jika serah terimanya telat. Itu kadang muncul tuh di PPJB. Nah, kesulitannya bagi perbankan kalau aturan PKPU atau kepailitan muncul itu belum adanya SEMA ya katakanlah ya. Jadi katakanlah pengembangnya masih bikin nih
masih bikin apartemen, tiba-tiba miss nih. Artinya pembangunan yang direncanakan selesai katakanlah di bulan Januari, katakanlah dia lewat sampai dengan bulan Juli atau Desember. Nah, si konsumen pembeli itu sebenarnya bisa menggugat pihak apartemen atau developernya, gugatan pilot. Karena sudah jatuh tempo, dia sudah bayar lunas, katakanlah seperti itu, tapi setelah terima belum diberikan. Nah, seperti itu. Nah, padahal kita tahu jualan unit apartemen itu ada ratusan ya, ratusan unit gitu. Nah, bisa jadi konsumen-konsumen yang menggugat ini tidak paham dampaknya. Nah, ketika dia gugat pilot atau PKPU, kemudian dikabulkan, katakanlah pilotnya, maka seluruh asetnya menjadi wewenang dari kurator, termasuk seluruh hartanya ya, harta dari apartemen itu, dari PT yang digugat itu. Nah, sehingga kalau dari perbankan katakanlah yang developer tadi bagus, dia sudah bangunnya konstruksi lancar meskipun ada keterlambatan, dia tidak bisa lagi membayar kewajibannya kepada bank, sehingga dampaknya di bidang perbankan itu yang harusnya dia masih punya cash flow untuk tetap membayar utang ke bank menjadi tidak bisa karena ada putusan pilot. Seperti itu. Kalau dalam konteks tidak going concern ya. Nah, seperti itu. Itu kerugiannya bagi perbankan kalau aturan ini tidak ada gitu ya. Nah, artinya banyak sekali yang harus dicadangkan oleh perbankan, jadi harus ada biaya pencadangan untuk mengcover kredit apartemen, pembangunannya, kredit konstruksi apartemennya yang nilainya mungkin ratusan miliar gitu, bahkan ada yang sampai nilai triliunan. Nah, mungkin itu yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa tidak sesederhana itu pengajuan atau permohonan pernyataan pilot atau PKPU terhadap developer apartemen. Itu dari sisi perbankan ya, kalau saya melihat seperti itu. Nah, kemudian kalau dari sisi konsumen, nah sebenarnya yang paling dirugikan itu adalah konsumen-konsumen yang membeli unit apartemen secara kredit maupun cash bertahap. Artinya dia terhitungnya sebagai kreditur yang paling rendah atau kreditur konkuren. Nah, sedangkan bisa jadi ketika dinyatakan pilot itu bangunan apartemennya belum 100% jadi, sehingga nilainya tidak bisa mengcover seluruh hutang-hutang dari si pengembang. Nah, itu juga kerugian bagi konsumen-konsumen apartemen apabila dia mengajukan pilot tanpa dia tahu kondisi secara lengkap pembangunan, cash flow dan sebagainya. Nah, karena kadang untuk mendapatkan uang pembayarannya saja, uang yang telah dibayarkan ya, katakanlah baik itu cash bertahap maupun kredit, itu kan pengembaliannya dari penjualan aset-aset dari developer yang pilot. Nah, itu belum tentu kebagian, karena yang diutamakan adalah konsumen yang kreditur yang utama atau kreditur yang separatis maupun preference. Nah, itu dari sisi konsumen kalau kami melihat seperti itu. Nah, kemudian aspek-aspek lain tentu akan banyak ya, harusnya kalau bisa dibahas terkait dengan SEMA ini, plus minusnya bagi berbagai macam pihak. Nah, tetapi tentu ya, sekali lagi memang secara norma atau hierarki, aturan dari SEMA ini seolah-olah ya diduga itu membuat norma baru, di mana norma yang diatur di Undang-Undang 37 menjadi tidak berlaku khususnya untuk developer apartemen ketika dinyatakan pilot seperti itu. Nah, tentu
jalan keluarnya ya menurut saya harus duduk bersama antara pihak pemerintah tentu saja, pihak developer, pihak ahli-ahli hukum, kemudian perbankan, OJK, bahkan perwakilan konsumen kali ya. Dari pengalaman-pengalaman yang ada selama pembangunan apartemen itu seperti apa gitu ya, sehingga didapatkan suatu rumusan hukum yang tepat. Nah, saya pikir itu saja ya, sharing tentang salah satu bagian dari SEMA nomor 3 tahun 2023 ini, di mana salah satu bunyinya adalah permohonan pernyataan pilot atau PKPU terhadap pengembang apartemen tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian sederhana. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat atau insight ya bagi teman-teman semua. Tentu tidak lengkap apa yang saya sampaikan dan tidak sempurna. Jika ada pendapat, diskusi atau hal lain, silahkan sampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.